Oke ya, kita lanjut ya untuk soal nomor 6 ya, oke. Diberikan deret geometri. Nah, sampai belakangnya ini titik-titik, berarti ini deret geometri tak hingga gitu ya. Ini adalah deret geometri tak hingga. Nah, dimana uh, punya rumus SN aja ya. Oke, dimana karena di sini ada hasil kan, dimana kan kalau mungkin dulu belajar ada tak hingga itu ada yang kalau ditambahin itu nggak ada, maksudnya nggak ada itu maksudnya tak terhingga jawabannya, atau kalau dihasilin tuh ada jawabannya karena rasionya kecil gitu ya. Nah, kalau rasionya gede kayak misalnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya, itu kalau ditambahin kan pasti fix tak hingga ya. Oke, di sini katanya ada deretnya 1, tapi saya bikin barisan aja ya. Jadi 1, min A tambah 3, A tambah 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian di sini min A tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat ternyata dia mempunyai barisan dengan rasio ya, dengan rasio atau perkalian ternyata R-nya sama dengan plus min pasti min. Nah, terus ini A tambah 3 jadi nambah pangkatnya berarti min A tambah 3 gitu untuk rasionya ya. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwa ini kalau ternyata barisan ini kalau dibikin deret katanya S infinite sama dengan 2A tambah 9 ya. 2A tambah 9. Dengan di sini ada syarat, be careful ya. Min 4 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 2. Ini adalah syaratnya. Karena kalau misalnya contoh kita ketemu A-nya adalah min 5, berarti emang nggak ada jawaban. Karena dibatasin min 4 sampai min 2 aja. Oke, kita tinggal masukin ke rumus deret tak hingga, ya S infinite adalah A per 1 dikurang R sama dengan 2A tambah 9. Dengan di sini kita tahu bahwa suku pertamanya ya, ini U1-nya atau suku pertamanya A-nya adalah 1 ya. U1 sama dengan A sama dengan 1. Sehingga kita bisa bilang ini 1 per 1 dikurang min ya, langsung aja tambah A tambah 3 sama dengan 2A tambah 9. Berarti di sini 1 per A tambah 4 sama dengan 2A tambah 9. Berarti 1 sama dengan 2A tambah 9 dikalikan dengan A tambah 4. Oke, kita lanjut ya ke sini aja. Berarti 1 sama dengan 2A kuadrat tambah 8A tambah 9A tambah 36. Jadinya ini sama dengan 0 ya, langsung aja 2A kuadrat tambah 17A ditambah 35 sama dengan tambah 35 ya. Oke, berarti ini kalau misalnya jangan lupa ya, faktorinnya adalah dikali ya, dikali hasilnya depan sama belakang itu 70. Kalau dikali hasilnya 70, kalau ditambahin hasilnya 17 adalah 7 dan 10. Berarti ini setengah kali 2A tambah 7 dikali 2A tambah 10. Nah, mana yang bisa sama-sama bisa dibagi 2 habis? Adalah yang sebelah kanan. Ya, ini 2A, 1, ini 5. Sehingga jadinya 2A tambah 7 dikali A tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini ketemu A-nya adalah, berarti 2A tambah 7 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan min 7, dan A-nya adalah min 7 per 2. Dan ini adalah A tambah 5 sama dengan 0, berarti A sama dengan min 5. Nah, berarti mana yang kita bisa pakai? Ya, sesuai syarat yang kita pakai, yang ini, yang di sini nih. Berarti yang kita pakai hanyalah yang ini, A-nya. Ya. Nah, A-nya ini kan, yang ini jangan, karena di luar batas. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai batasannya ini kenapa? Karena jawabannya di sini ada 1 gitu ya. Kalau nggak tadi di soal nggak dikasih batasan, maka jawabannya kan bisa 2 kan. Nah, soalnya karena A-nya beda, pasti B-nya beda. Oke, berarti katanya di sini ternyata jika A, min 7, B membentuk barisan geometri baru, oke. Di sini ada yang baru katanya. Jadi ada barisan geometri dengan A min 7, B. Nah, katanya
A-nya itu adalah min 7 per 2 ya. Terus habis itu ini min 7, ini B. Kalau kalian perhatikan berarti ini ke sini dikali 2 kan. Nah, kemudian ini tinggal dikali 2. Berarti kita bisa dapat info bahwa B sama dengan min 7 dikali 2, B-nya sama dengan min 14. Ya udah, berarti tinggal yang ditanyakan adalah 2A tambah B. 2A tambah B berarti 2 dikali min 7 per 2 ditambah B-nya adalah min 14. Berarti ini min 7 tambah min 14 sama dengan min 21. Sehingga jawabannya adalah yang E ya, semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi gitu. Untuk barisan atau barisan dan deret itu sebenarnya kalau untuk deret ya, kalau deret geometri tak hingga itu ada di deret doang ya. Karena apa? Kalau dilanjutin kan ya emang sebenarnya bisa aja kalau dibilang barisan geometri doang, tapi nah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, ya. Ini untuk soal nomor 7-nya trigonometri ya. Oke, trigonometri. Min sin X sama dengan akar dari 1 tambah cos X per 2. Oke, ini soal yang cukup mudah ya. Nah, kenapa? Oke. Sekarang gini, ingat ada akar, pasti fix yang paling gampang adalah pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan gitu ya. Jadinya sehingga ini sin kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos X per 2. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini 2 dikali sin kuadrat X sama dengan 1 tambah cos X. Nah, ini kan pasti ada pangkat 2 nih. Berarti dihubungkan dengan persamaan kuadrat. Sehingga dijadikan bahwa 2 sin kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah di sini sin, di sini cos. Gimana cara faktorinnya? Oke, jangan lupa dasar dari rumus-rumus trigonometrinya. Cos 2A itu adalah kan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, dimana kan kita tahu bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Sehingga di sini bakal muncul kalau cos di sini jadinya 1 kurang sin ya. Jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan 2 dikalikan dengan, nah, di sini kalau kita lihat hubungan antara si cos 2A ya, cos 2A itu katanya kan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Berarti terus ke cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, di sini kan ada 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat X dikurang 1. Berarti kalau di sini namanya kalau kita mau bikin jadi 2 sin kuadrat A dikurang 1, berarti ini jadinya min cos 2A dong. Nah, terus kan kita pasti rubah ke dalam bentuk yang namanya kan kita mintanya dalam bentuk cos ya. Sehingga berarti jadinya min dari 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadinya 1 dikurang 2 cos kuadrat A. Ya udah, berarti di sini kita rubah langsung jadinya min 2 cos kuadrat X dikurang cos X ditambah 1. Gitu ya. Karena kan ini saya rubah 2 sin kuadrat X dikurang 1 jadi min 2 cos kuadrat X dikurang cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, biar gampang kita kalikan dengan yang namanya min 1. Sehingga jadinya 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Oke, yaudah langsung set min 2. Dikali min 2, kalau ditambahin hasilnya plus 1. Berapa? Ya, 2 min 1. Sehingga jadinya setengah dikali 2 cos X ditambah 2 dikalikan dengan 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Ya udah, coret 1 habis, ya kan? Berarti jadinya cos X sama ditambah 1 sama kemudian 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0.
Nah, tapi be careful ya, jangan lupa untuk batasnya, jangan lupa nih. Ya. 0 sampai 180 ya. 0 sampai 180 derajat. Oke, berarti cos X sama ditambah 1 sama dengan 0, berarti cos X-nya sama dengan min 1. Kemudian 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 cos X sama dengan 1, berarti cos X sama dengan 1/2. Nah, dari sini ya, ditanya adalah banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan. Oke, berarti kan karena berhubung di sini bisa kita hasilkan ya, kita bisa hasilkan juga. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa. Nah, ini nih, biasa sering lupa nih ya, yang biasa sering lupa. Ini pertama. Yang kedua adalah syarat akar. Akarnya adalah 1 tambah cos X itu per 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti 1 tambah cos X lebih besar sama dengan 0. Berarti cos X itu lebih besar sama dengan min 1. Ya. Nah, let's cek ya. Jadi syarat akarnya adalah cos X lebih besar sama dengan min 1. Berarti harus lebih besar sama dengan min 1 ya. Oke, let's cek untuk si yang ini. Memenuhi enggak? Ya, memenuhi juga ya. Ini memenuhi. Kemudian ini memenuhi enggak? Oke, memenuhi juga ya. Tapi ya jangan lupa. Nah, untuk hasil X-nya ya 180 dan 60 derajat ya. Karena berhubung dengan grafik cos ya. Ini ya sama dengan cos X gambar grafiknya. Setengah itu ada di 60 ya. Wah, kalau yang setengah paling pasti gampang lah. Ya. Nah, untuk memastikannya, kita coba dulu ya. Apakah kalau jawabannya 2 langsung jawaban 2? Oke, sebentar ya. Tapi kita cek dulu. Ya kan, 180 itu sama dengan min sin 180 sama dengan akar dari ya 1 ditambah cos 180 per 2. Oke, jadi di sini kita minta dalam bentuk yang pasti ini nggak mungkin. Kenapa? Mungkin nggak? Coba. Kalau untuk Y sama dengan sin X, berarti gambar grafiknya adalah seperti ini. Ini 0 ya. 180 kan 0. Berarti min 0 ya 0 sama dengan akar dari 1 ditambah cos 180 adalah min 1 per 2. 0 sama dengan akar 0. Nah, betul ya. Oke, betul. Nah, untuk yang X sama dengan 60, let's cek ya. Sin 60, min sin 60 sama dengan akar dari 1 tambah. Nah, cos 60 ya, cos 60 per 2. Kalau kita lanjutkan berarti min setengah akar 3 sama dengan akar dari 1 ditambah setengah per 2. Nah, di sini sudah ada indikasi salah. Kenapa indikasi salah? Emang ada. Kalau diakarin hasilnya negatif. Jelas tidak ada ya. Karena kalau kita masukin berarti ini syaratnya ya supaya sama, jangan lupa. Berarti ini kalau emang nggak mau ngecek ya. Jadi ini optional nih. Ini optional kalau mau ngecek ulang aja. Nah, ternyata kan tadi kita kan rencananya gimana kalau nggak mau ngecek? Oke. Kalau misalnya nggak mau ngecek, berarti di sini kita tambahin syarat lagi tambahan. Syarat yang ketiga apa? Min sin X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Min sin X itu harus lebih besar sama dengan 0 sehingga kita bisa bilang sin X-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, kan sin X lebih kecil sama dengan 0 yang artinya sin X sin X-nya wajib bernilai negatif. Bernilai negatif dengan berarti kalau sin X wajib bernilai negatif, maka sin X itu harus ada di kuadran keberapa? Ada di kuadran ke-3 dan ke-4 gitu ya. Dan kuadran 3 dan ke-4. Tapi ingat, ini kalau benar-benar nilai benar-benar persisnya ya.
Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, misalnya X 180. So, kalau kayak 0, 90, 180, 270, atau 360 itu nggak termasuk kuadran. Karena kalau dibilang 180 masuk kuadran ke berapa sih? Kan bisa 2, bisa 3. Ya kan? Karena bisa 180 kurang, bisa 180 tambah. Gitu. Yang bisa kita benar-benar masukin kuadran 3 sama 4 itu adalah yang lebih dari 180 dan kurang dari 360 gitu. Tapi berhubung ini benar-benar 180 dan karena berhubung min 0 ya udah kan min 0 nggak ada masalah kan, min 0 ya 0. Kecuali kalau di sini minus 1, nah baru nggak mungkin gitu ya. Jadi ternyata kan kalau misalnya sin x-nya lebih kecil sama dengan 0, sin x-nya berajar dengan negatif dan ada kuadran ketiga dan kuadran keempat, maka di kuadran ketiga dan kuadran keempat gitu ya. Oke. Tapi ya untuk kan ada kuadran ketiga dan kuadran kedua, tapi be careful ya, jangan lupa 180 tuh nggak masuk ke kuadran kedua. Jadi perbatasan antara 0, yang perbatasan itu ada 0 atau 360, 90, 180, 270 itu nggak masuk ke kuadran 1, 2, 3 atau 4. Nah, makanya kenapa di sini kenapa saya bikin masih boleh sama dengan 0 ya. Jadi bernilai negatif dan 0 ya, saya tambahin dan 0. Dan 0 artinya berarti kenapa kok saya bilang boleh dan 0? Karena di sebelah kanan untuk 1 tambah cos x per 2-nya ini kan syarat akar lebih besar sama dengan 0. Berarti 0 boleh gitu ya. Jadi kalau kita di sini masukin 0, hasilnya 0, di sebelah kiri ya harus 0 nggak apa-apa. Min 0, ya min 0 ya 0 ya kan. Kecuali depannya ada angka 5 kurang 0 ya 5 gitu ya. Oke, jadi untuk sin yang 180, sin berapa yang hasilnya 0? Mulai dari sin 0 sama dengan 0. Kemudian sin 180 sama dengan 0. Sin 360 sama dengan 0. Dan ini mau kayak gimana pun mau nggak usah dicari gitu ya. Soalnya kenapa? Kenapa kok misalnya 180 itu nggak masuk ke kuadran 2 atau kuadran 3? Karena coba kalau kita balik cara mencari nilai untuk si trigonometri ya. Kalau 180 ini kan berarti bisa tambah 0, bisa kurang 0, setuju kan? Karena kan katanya bisa di kuadran kedua, bisa di kuadran ketiga. Masuk kemana? Nah, kalau misalnya kita pakai yang 180 kurang 0, nah ini berhubung kayak misalnya mungkin karena genap ya. Kalau ganjil gimana? Kalau genap kan nggak berubah. Ya, berhubung ini 180 tambah 0, artinya sama-sama hasilnya adalah sin 0. Coba kalau misalnya kita coret-coretan kalau yang sin 270, kan jawabannya min 1 ya berdasarkan grafik ini. Nah, kalau kita bikin sin 270 tambah 0, sin 270 kurang 0 gimana tuh? Tambah 0, kurang 0 ya. Nah, tapi be careful. 180 kurang, wait bentar ya, sebelum ini belum kelar nih. 180 kurang itu ada di kuadran kedua, dan kuadran kedua sinnya itu positif. Berarti positif sin 0. Sin 180 tambah 0 itu ada di kuadran ketiga. Kan 180 tambah kan kuadran ketiga kan? Sinnya negatif. Tapi kan ternyata jawabannya sama-sama 0 kan? Plus 0 min 0. Ya nambah kurang 0 ya sama aja jawabannya 0 dong. Gitu. Nah, ini juga sama. Sin 270 sama dengan min 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin kan jadinya berarti ini cos 0, ini adalah cos 0. Cuman bedanya adalah sin 270 tambah ya sama sin 270 kurang, berhubung sama-sama minus gitu ya. Berhubung sama-sama minus semua, sin itu ada kuadran ke 2, 3 dan ke 4 ya. Makanya pas banget nih min 1 min 1. Tuh, khusus perbatasan aja. Makanya kenapa dibilang untuk 0, 90, 180, 270 sama 360 itu sebenarnya nggak usah pakai kayak gini. Jadi dia udah patokan. Sin 0 tuh 0. Temuin lagi 180 sama 360. Makanya kenapa saya lebih suka kalau misalnya mau nentuin nilai sin atau cos atau tan
itu pakai grafik ya, pakai grafik. Jadi ketahuan, oh ini butuhnya di sini sekian, butuh ini sekian, nah kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi clear ya. Mungkin ada beberapa, mungkin ada yang bilang jawabannya nggak ada alias 0. Mungkin karena lupa bahwa sebenarnya min sin 0 ya udah 0 kan jawabannya tetap. Nah, jadi jawabannya penyelesaiannya cuma ada satu ya. Cuma ada satu, yaitu adalah yang berapa tadi? Masukinnya 180 derajat ya. Kenapa 180 derajat kan kalau kita masukin untuk sin ini, kenapa ini salah? Karena ketika sin 60 itu ada di K1. Kalau 60 fix di K1, nggak mungkin ada di K2. Gitu ya. Ya, jadi wajib penilaian negatif dan 0. Jangan lupa nih syarat ketiganya ya. Oke. Atau kalau enggak ya, kalau misalnya ini biasanya sering lupa itu, nah inilah permasalahannya. Kalau mungkin kalau lupa syarat pasti jawabannya C. 2 biji. Gitu ya. Terus juga sama, nih mungkin kalau lupa syarat akarnya, mungkin kalau ada 3, langsung jawab 3. Padahal jawabnya yang bisa kepake cuma 2 doang. Jangan lupa ya, untuk syarat-syarat tambahan, supaya bisa memenuhi persamaan itu. Gitu loh. Biasanya yang sering orang lupa tuh di situ, kalau ngerjain persamaan atau pertidaksamaan. Oke, next kita lanjut ya. Kita push, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu limit X menuju 2. Katanya di sini limit X menuju 2 untuk Fx itu adalah 3. Nah, di sini ini kita kopas aja soalnya ya. Ini kita kopas dulu soalnya. Nah, tuh. Oke. Jadi, di sini kita bisa bilang bahwa di sini kan ada Fx ya. Berarti di sini kan modelnya berarti gini. Fx kuadrat ya, Fx kuadrat tambah Fx min 12 ini sama aja kayak X kuadrat tambah X kurang 12. Jadi di sini kita bisa faktorin gitu ya. Nah, kita bisa faktorkan berarti Fx berapa? Kalau dikali hasil min 12, kalau ditambah hasilnya 1. Plus 4 sama min 3. Oke, berarti ini limit X menuju 2 ya. Berarti risiko ya, Fx plus 4 dikalikan dengan Fx min 3 dikalikan dengan kita faktorkan aja sekaligus ya, X plus 2 ya dikalikan dengan X min 2 per gitu ya, per ini juga sama untuk Fx kuadrat ditambah 2Fx dikurang 15. Berarti ini Fx plus 5 gitu ya. Fx min 3. Karena kalau dikali hasilnya min 15, kalau ditambahin hasilnya plus 2. Nah, ya udah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa Fx plus 5 dikali Fx min 3. Di sini berarti Fx min 2 ya. Fx min 2 dikali sama X min 2. Nah, di sini ada yang kita bisa coret ya. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Kemudian ada lagi nggak yang bisa kita coret? Nggak ada ya. Ya udah, berarti ini penyelesaiannya adalah limit X menuju 2 dari Fx tambah 4 ya. Kemudian dikalikan dengan X plus 2 per Fx tambah 5 dikalikan dengan Fx min 2. Nah, ya udah, berarti tinggal kita masukin ya. Sebenarnya kan ini kalau kita jabarin limit ini tinggal masukin aja. Limit Fx 2 ya, berarti ini 2 di 3 ya, 3 tambah 4 dikalikan dengan 2 tambah 2 per gitu ya. 2 tambah 5 2 dikurang 2 gitu. Oke. Sorry. Fx-nya. Sorry, ini Fx kurang 2 ya. Jadi 3 dikurang 2. Sama dengan 7 kali 4 per 7 kali 1. Sama dengan ya. Sorry. Kok ada salah tipe-tipe semua nih. Ini 3 ya. Ini 3 ya. Ini 3.
Oke, berarti 7 kali 4 ini 8 kali 1. Nah, tinggal coret ya. Ini 1, ini 2. Sehingga jawabannya adalah 7/2. Oke, jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang A ya. Oke, cukup mudah ya untuk limit yang ini. Nah, mungkin karena lagi pas dapat soal yang gampang gitu ya. Soalnya untuk kode yang lain itu kadang-kadang kita nggak bisa patokan bahwa ini soalnya pasti lebih gampang gitu ya. Oke, next kita lanjut ya. Kita hapus untuk jawaban nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9-nya ya. Nomor 9. Oke, ini integral dari suatu fungsi bla 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 bla. Nah, di sini adalah integral B dari batas atasnya B, batas bawahnya A, dari f aksen x dikali fx dx sama dengan 10. Nah, untuk materi ini kalau ada sebenarnya untuk nah untuk integral seperti ini ada hubungannya dengan integral teknik substitusi ya. Jadi ada f aksen x dan ada fx dx. Nah, di sini yang kita hasil jadi kayak misalkan dulu, misal gitu ya. Misal jadi kita integralkan dulu aja ya untuk integral si f aksen x dx ini. F aksen fx dx ya sama dengan apa sih? Kita misalkan dulu misalkan u sama dengan fx, sehingga kalau du itu adalah f aksen x dx. Setuju ya? Sehingga kalau misalnya ditanya dx itu adalah du per f aksen x. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke sini berarti integral f aksen x dikali u dikali dx-nya adalah du per f aksen x. Coret-coret. Sehingga integral u du. Berarti integral u-nya tadi fx dx gitu ya. Fx dx jadinya. Nah, berarti tinggal integralkan. Jadi 1/2 dikali fx pangkat 1 tambah 1. Ya, pakai cara kayak biasa. Jadi 2 plus c. Gitu ya. Nah, ini untuk kalau integral tak tentu ya. Tapi berhubung integral tertentu ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, tuh. Atau sebenarnya ini pakai mungkin ya kalau misalnya mungkin kalian lebih paham yang ini karena kalian mungkin pernah belajar gitu ya. Atau untuk cara seperti ini kalian bisa pakai langsung sebenarnya kalau ada integral f aksen fx dx sebenarnya sama sebenarnya. Untuk cara dari konsep dasar ini turunlah ketemu rumus seperti ini gitu ya. Jadi integral jadi di sini kita misalkan bahwa yang ini ya. Jadi f aksen x per atau kalau enggak langsung aja. F aksen x per 1 tambah 1 itu adalah 2. Kemudian dikalikan dengan 1 perturunannya dari si fx, jadi f aksen x dikali fx kuadrat gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa ini kok dari mana gitu ya. Rumus dapat dari mana? Ya rumus dasarnya itu atasnya dari sini. Ya. Dari sini nih rumus dasarnya. Jadi cara dasarnya adalah menggunakan integral teknik substitusi. Karena kalau di sini kita coret kan habis sehingga jadinya sama kan? Setengah fx kuadrat plus c ya. Jadi ini ada kurungnya gitu ya, kurung siku. Ya udah, berarti ini jadinya integral setengah dikali fx pangkat 2 dengan batas atas b dan batas bawah a yang hasilnya 10. Tinggal kita masukkan, berarti setengah dikali fb kuadrat gitu ya berarti ya. Fb kuadrat dikurang sama setengah dikali fa kuadrat sama dengan 10. Tinggal kita masukkan. Di sini dikasih tahu bahwa ada fa itu sama dengan 2fb katanya. Ya udah, berarti di sini terserah mau rubah ke dalam fa atau fb. Cuma ternyata di soal mintanya dalam fb. So, kita rubah ke dalam bentuk fb aja. Jadi ini setengah fb kuadrat gitu ya.
Nah, FB kuadrat dikurang setengah dikalikan dengan 2 tambah FB, ya, FB pangkat 2 sama dengan 10. Jadinya setengah FB kuadrat dikurang setengah dikalikan dengan FB kuadrat, gitu ya, ditambah 4 FB ditambah 4 sama dengan 10. Jadinya berarti setengah FB kuadrat dikurang setengah FB kuadrat dikurang 2 FB dikurang 2 sama dengan 10. Habis ya, untuk yang di sini habis. Habis ya. Oke, jadinya berarti min 2 FB sama dengan 10 tambah 2. Berarti min 2 FB sama dengan 12, berarti udah langsung ketemu bahwa FB-nya sama dengan min 12 per min 2 sama dengan min 6. Jadi untuk nomor 9 jawabannya yang C ya. Jadi kalau kalian ketemu ada hasil turunannya sama dasar sebelum turunan, pasti fix ada hubungannya dengan integral teknik substitusi. Seperti itu ya. Oke. Nah, next kita lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, jadi soal nomor 10. Oke ya. Nomor 10, untuk soal nomor 10 itu katanya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya dengan panjang rusuk 6, titik P dan Q berurutan ada di titik tengah ya. Oke, tadi ini kita gambar dulu kubusnya. Nah, kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Oke, nah set ya, anggap aja lurus banget ya. Oke, kemudian kita kalau A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian katanya P dan Q adalah di tengah-tengah AB, ini P-nya. Kemudian CD itu ada di tengah-tengah Q gitu ya. Oke. Kemudian titik R adalah titik perpotongan BE dan PF. BE dan PF. Oke, jadi di sini ada tambahan lagi. Nah, kita bedakan aja ya. Seperti ini BE dan PF. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi katanya serta titik S adalah perpotongan HC dan QG. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita perhatikan CH di sini berarti ini pasti otomatis sama dengan yang ada di depan ya. Nah, oke, sama ada yang di depan persis banget ya. Jadi ini PQ, tadi yang depan itu huruf apa tadi? R ya. Nah, huruf R dan di belakang adalah huruf S. Oke. Volume prisma PBR QQS. Oke, kalau kita breakdown gambarnya, ya kalau kita breakdown gambarnya, maka PBR itu bentuknya depannya spasi segitiga seperti ini. Terus set, nah seperti ini. Terus habis itu ini begini. Ya gitu loh kurang lebih. Nah sekarang permasalahannya adalah panjang rusuknya 6. Oke, panjang rusuknya 6. Otomatis fix 3 gitu ya. Nah, ini 3, ini 3, ini 6, ini 6. Ya udah, berarti di sini udah pasti fix ketahuan bahwa ini kali ini lupa hurufnya ya. PBR CQS. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa ini 6, ini 3. Berarti udah tinggi prismanya udah ketahuan. Tinggal alasnya si prisma yang segitiga belum 100% ketahuan. Nah, sekarang tinggal nyari PR atau RB. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk PR itu adalah bagian dari PF. So, kita breakdown untuk gambar segitiga PBF ya. PBF dengan di sini 3, di sini 6, pasti otomatis fix PF-nya adalah akar berapa? 9 tambah 36 akar 45 ya. Oke, atau kita bisa bilang akar 45 ya, PF-nya sama dengan akar 45 atau sama dengan 3 akar 5. Tapi di sini di gambar ini kan di sini ada R katanya.
ya. Terus kalau kita tarik set begini, maka akan memenuhi syarat kesebangunan ya. Nah, jadi kita pakai syarat kesebangunan segitiga gitu. Oke, jadi kalau misalnya, nah atau kan di sini juga nggak ada kan yang kecil-kecil sama sekali. Oke, sekarang kalau ini kita ganti sudut pandangnya dengan cara melihat si segi persegi yang ada di depannya gitu ya. Persegi di depannya adalah A B C D, A B F E. Kemudian kan di sini adalah diagonal persegi ya, berarti kita bisa bilang, berarti kita langsung tulis BE-nya kalau di sini 6, di sini 6, pasti BE itu adalah 6 akar 2, diagonal sisi persegi. Kemudian dari sini, set, ini katanya P-nya kan di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kalau kita tarik kan begini. Nah, ini adalah R. Nah, R ini adalah gitu ya, adalah nanti kita setuju bahwa PF tadi ini 3 ya kan, ini 3 berarti ini tadi akar 45 ya. Nah, PF itu adalah akar 45, tinggal pakai segitiga yang PBF gitu ya. Sama dengan 3 akar 5 segitiga siku-siku ini 3, ini 6, tinggal pakai Pitagoras. Atau juga kita bisa nah, sekarang sebenarnya kalau sebenarnya diperhatikan, oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ini, kalau kalian udah sering ketemu soal yang ini nih, untuk yang bentuk model kayak gini nih, sebenarnya ini kan katanya di sini kan kalau saya bilang ini ada titik tengah lagi ya, misalkan P, Q, R, S, T, saya tambahin. Ini kalau saya bikin gambarnya ada begini lagi, ya saya tambahin begini, ini pasti membagi sama rata. Ya, jadi kita bisa ketemu bahwa langsung BR-nya, ya jadi ini udah teori ya, udah teori dari teori cepatnya gitu ya, dapatnya dari mana? Kalian bisa coba sendiri dengan menggunakan bisa aturan luas segitiga gitu ya, atau bisa pakai yang kesebangunan segitiga siku-siku boleh. Jadi BR itu adalah sepertiga dari BE. Jadi kita nggak usah repot-repot sebenarnya ya tadi. Nah, jadi sepertiga kita kalikan dengan 6 akar 2, jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Nah, terus kalau misalnya kemungkinan besar ini nggak mungkin sama ya sama yang ini. Nah, ya udah berarti kan kalau kita mau nyari volume prisma ini ya, volume prismanya kan adalah prisma adalah luas alas dikali tinggi. Di mana luasnya karena berhubung segitiganya adalah segitiga acak atau segitiga random dan kita nggak perlu mencari. Sebenarnya kalau segitiga random itu kan butuh 3 sisinya supaya mencari luas alas luasnya. Pakai akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Cuman kalau kalian perhatikan untuk gambar segitiga yang mana yo? Nah, segitiga yang ABF aja saya minta. ABE di mana pasti ini sama dengan yang di sini sama dengan yang di sini pasti. Sehingga di sini kan ingat ya, di sini kan kalau misalnya kita bisa bilang ini 3. Terus tadi di sini kita ketemu bahwa di sini kan 2 akar 2 katanya. 2 akar 2. Atau kita bikin aja lah segitiga barunya ya. Di sini segitiga barunya atau segitiga depannya aja begini. P B R ini 3, ini 2 akar 2. Kita bisa dapat luas segitiganya dengan apa? Ya, tinggal cari nih. Pakai sinus ya. Jadi setengah dikali PB dikali BR dikali sin B. Kalau permasalahannya adalah sin B-nya kan nggak ada. Ya udah kita cari dulu dari sini. Nah, sin B itu kan berarti kita bisa cari sin demi depan per miring. Berarti AE per BE. Berarti sin B-nya sama dengan AE-nya adalah 6, per BE-nya tuh 6 akar 2. Ya, dari sini nih, BE 6 akar 2 nih. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti tinggal setengah dikali 3 kali 2 akar 2 ya, bukan 2 akar 3. Ini 2 akar 2. Dikali 6 per 6 akar 2. Nah, tinggal kita coret deh. Mana yang bisa coret? Nih, coret. Main kan jadinya. Ini juga sama. Jadi jawabannya adalah 3 untuk luas segitiganya. Ya, 3. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam yang di atas ini.
Berarti 3 dikali tingginya 6. Berarti jawabannya adalah volume prismanya adalah 18 satuan volume. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 11.